Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah dengan NIM 6120 1230493. Kelas saya ada manajemen semester 3. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Tulus Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAN, CPLM. Di sini saya akan menjelaskan dari materi komunikasi bisnis yang telah saya pelajari. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, pikiran, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Cakupan komunikasi sangat luas, mulai dari komunikasi antar individu, kelompok, atau organisasi, hingga masyarakat. Tujuan utama komunikasi adalah mencapai saling pengertian dan membangun hubungan. Lalu ada unsur-unsur utama dalam proses komunikasi adalah komunikator, pesan, media, komunikasi, bentuk dasar, komunikasi secara umum. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk dasar. Komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan kata baik lisan maupun tulisan. Contoh, berbicara, berdiskusi, menulis surat. Komunikasi nonverbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur, dan tanda-tanda lain. Contoh, senyuman, anggukan, kontak mata. Bisnis dalam pandangan komunikasi dalam dunia bisnis. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi yang efektif dapat membangun hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan. Meningkatkan produktivitas dengan menyampaikan informasi yang jelas dan tepat waktu, memecahkan masalah dengan memfasilitasi dialog dan negosiasi, membangun citra perusahaan melalui komunikasi yang konsisten dan profesional. Komunikasi bisnis melibatkan berbagai aspek seperti komunikasi internal, komunikasi di dalam perusahaan, misalnya rapat, laporan, memo, komunikasi eksternal, komunikasi dengan pihak di luar perusahaan, misalnya pelanggan, pemasok, investor. Komunikasi pemasaran, komunikasi untuk mempromosikan produk atau jasa. Dalam pandangan komunikasi, bisnis adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dengan berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang dinamis dan kompleks memahami konsep dasar. Komunikasi sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks bisnis. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, mencapai tujuan, dan mengatasi berbagai tantangan. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah untuk mencapai kesamaan persepsi dan tujuan bersama dalam organisasi. Umpan balik dan bentuknya dalam komunikasi bisnis. Umpan balik atau feedback adalah respon atau reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Umpan balik sangat penting dalam komunikasi bisnis karena dapat membantu memperbaiki kinerja dan meningkatkan efektivitas. Umpan balik sangat penting dalam komunikasi bisnis karena dapat membantu memperbaiki kinerja dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Kesalahpahaman dalam komunikasi dan cara mengatasinya. Kesalahpahaman dalam komunikasi sering terjadi dan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Beberapa penyebab kesalahpahaman: hambatan bahasa, miskomunikasi, berbeda persepsi, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah
Membangun saluran komunikasi yang efektif fokus pada komunikasi dua arah, mengadakan pertemuan secara teratur, melakukan rapat tim secara berkala untuk membahas isu-isu penting, menggunakan teknologi komunikasi, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan komunikasi seperti email, video, conference, dan internet. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan. Di dalam suatu organisasi, tujuan adalah untuk mencapai kesamaan persepsi, koordinasi, kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Masalah dalam komunikasi organisasi, miskomunikasi, informasi yang tidak lengkap. Informasi yang disampaikan tidak lengkap atau tidak akurat, kurangnya keterbukaan, keengganan untuk berbagi informasi atau pendapat solusi mengatasi masalah komunikasi untuk mengatasi masalah komunikasi dalam organisasi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan pelatihan komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan, membangun kepercayaan, membangun hubungan yang saling percaya antar anggota organisasi, menyederhanakan bahasa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi, melakukan evaluasi komunikasi secara berkala, mengevaluasi efektivitas komunikasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan secara singkat. Komunikasi yang efektif dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengelola komunikasi dengan baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, dan mencapai keberhasilan. Salah satunya itu komunikasi antar budaya. Pengertian budaya. Konsep dasar budaya mencakup unsur-unsur seperti nilai-nilai kepercayaan, norma, bahasa, dan artefak yang membentuk identitas suatu kelompok masyarakat. Pengertian komunikasi antar budaya, proses pertukaran pesan dan makna antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang yang budaya yang berbeda. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan budaya, mengurangi potensi konflik dan kesalahpahaman antar budaya, memfasilitasi kerjasama dan hubungan yang efektif dalam konteks global, memperkaya wawasan dan perspektif individu, hambatan komunikasi antar budaya, perbedaan bahasa dan kode komunikasi, stereotip dan prasangka budaya, etnosentrisme atau kecenderungan untuk menganggap budaya sendiri paling benar, perbedaan nilai-nilai dan norma budaya. Yang selanjutnya yaitu etika dan peran teknologi dalam komunikasi. Etika, komunikasi melalui teknologi, prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi dalam lingkungan digital seperti menghormati privasi, menghindari ujaran kebencian, dan bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan. Peran teknologi, informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis, memfasilitasi komunikasi jarak jauh secara memungkinkan pertukaran informasi dan data secara cepat, mendukung kolaborasi tim dan koordinasi proyek, memperluas jangkauan pemasaran dan promosi bisnis. Yang selanjutnya surat bisnis tetap. Bisnis, istilah yang mungkin merujuk pada lokasi atau lingkungan di mana kegiatan bisnis seperti kawasan industri, pusat perdagangan, atau distrik bisnis.
Pembagian surat, klasifikasi jenis-jenis surat bisnis berdasarkan berbagai kriteria seperti tujuan, format, atau tingkat formalitasnya. Tujuan surat bisnis menyampaikan informasi atau pesan terkait bisnis. Membangun dan memelihara hubungan bisnis, melakukan negosiasi atau transaksi bisnis. Mempromosikan produk atau layanan, bentuk surat bisnis, format dan struktur standar yang umum digunakan dalam penulisan. Surat bisnis mencakup bagian seperti kepala surat, tanggal, alamat, salam, isi, dan penutup, dan tanda tangan. Yang selanjutnya yaitu proposal dan laporan pengertian proposal. Dokumen yang berisi rencana atau tawaran untuk suatu kegiatan atau proyek diajukan kepada pihak yang berpotensi memberikan persetujuan atau dukungan macam-macam dan fungsi proposal. Proposal penelitian mengajukan ide atau rencana penelitian ilmiah. Proposal proyek mengajukan rencana untuk melaksanakan suatu proyek. Proposal bisnis bisa mengajukan rencana bisnis untuk mendapatkan pendanaan atau kerjasama. Efektivitas dan struktur proposal. Kualitas dan format proposal yang baik mencakup penjelasan tujuan, metodologi, anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Pengertian laporan, dokumen yang berisi informasi atau hasil dari suatu kegiatan atau penelitian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu laporan bisnis, fungsi laporan. Memberikan informasi tentang kinerja atau perkembangan bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajemen sebagai alat evaluasi dan pertanggungjawaban pedoman membuat laporan yang baik, struktur yang jelas dan logis, data dan informasi yang akurat, dan relevan, analisis yang mendalam, dan interpretasi yang tepat, bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Penggolongan laporan bisnis. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Laporan operasional menggambarkan kegiatan operasional perusahaan. Laporan penelitian menyajikan hasil penelitian terkait bisnis. Sistematika laporan, format dan struktur standar yang umum digunakan dalam penulisan laporan bisnis mencakup bagian-bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang selanjutnya itu teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi dalam komunikasi bisnis, peran dan manfaat teknologi dalam memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal. Tulisan teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis penggunaan teknologi untuk membuat dan mengirim pesan tertulis seperti email, surat elektronik, dan dokumen digital. Teknologi dalam komunikasi lisan. Penggunaan teknologi untuk komunikasi lisan seperti telepon, konferensi video, pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Dampak positif dan negatif teknologi terhadap efektivitas, efisiensi, dan etika komunikasi dalam konteks bisnis. Mungkin cukup itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.